rumusnya adalah V sama dengan kuadrat V per mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku dimanapun berada. Ya, ketemu lagi karo channel Nuri Bae, Nuri saja. Kali ini intro dingin dan keren. Nah, meskipun ini sedang corona, kita tetap belajar ya. Meskipun di rumah tetap membuka HP. Kali ini karena kalian tidak datang ke sekolah, hanya di rumah saja, jadi saya akan tampilkan bagaimana anak-anak sedang praktek belajar menjelaskan melakukan gambar gelombang pada dawai atau senar atau gitar. Channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share, dan like, share, dan like. Channel Perhatikan penampakan berikut ini guys, teman-temanmu main rangno. Perkenalkan, nama saya Barsari. Saya Sylvia Sari. Saya Sari Puji Hidayatullah dan kami dari 11 TKJ3 akan menjelaskan tentang gelombang transversal. Oh no. Gelombang saya dan gelombang pendapat pada dawai atau senar. Atas dapat saya jelaskan bahwa arah lambat gelombang di atas adalah ke kiri dan ke kanan, sedangkan arah getarannya adalah ke atas yang disebut bukit, ke bawah yang disebut dengan lembah. Itulah yang dimaksud arah lambat getar, tegak lurus dengan arah getarannya. Rumus gelombang transversal adalah V sama dengan akar F per mu. V adalah kelajuan gelombang pada tali, satuan meter per sekon. F adalah gaya tegangan tali, satuan Newton. Mu adalah lambat massa damai, satuan kilogram per meter. Oh no. Sekian penjelasan tentang gelombang transversal dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang berkenan atau yang kurang jelas. Oke, itu tadi guys penjelasannya ya. Maklum rada salah-salah enggak apa-apa, wong namanya belajar. Oke, kita menghargai ya. Sing penting sing nerangno ayu-ayu kancamu dhewe guys ya. Sopo sing naksir ngacung. Kali ini ya aku kudu menjelaskan lebih jelas lagi ya. Semoga berkenan. Oke. Kali ini Pak Murid akan mencoba meluruskan tadi atau menambahkan dari video yang sudah dibuat anak-anak tadi ya. Tapi luar biasa itu, sudah berusaha. Nah, itu Cah, kenapa ada rumus seperti itu? Ya kan, tadi kan ada rumus begini katanya, V sama dengan akar dari F per mu. Ya. Ini maksudnya kecepatan ya. Kecepatan gelombang pada dawai atau pada senar atau pada gitar, ceritanya begitu. Jadi begini ceritanya, gitar itu kan diikat ya, misalkan ini senar gitar, ini senarnya panjangnya L gitu ya. Kalau dipetik itu nanti serendah-rendahnya nada akan menghasilkan bentuk gelombang seperti itu ya. Di sini ya, ini kok gambarnya gini Pak? Maksudnya gimana? Ya senar, iya ya. Kita gambarnya guys. Biar kita rada seru ya. Iya, gini. Iya gitu. Oh no. Oh gini loh. Nah, ini. Ya harus ngono lah. Nah, terus iki
Nah, dipetik ini ya, ini ada. Ya, gini ceritanya. Ya. Ini jarimu gitu ya. Itu. Nah, petik. Iki dipijit sama jarimu, dipetik. Gitu ya. Disetil gitu. Nah, seperti ini kan. Nah, dia bergetar, bola gitu. Ya, di sini kan ada gitar itu. Gitu, ya. Dipetik ting 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 begitu. Ya begini. Ini kan punya tegangan di sini kan, ada tegangan F gitu kan ya. F ya, tegangan, ya kan, tegangan. Nah, ini gaya ini berarti tegangan tali. Miu apa miu? Ini maksudnya masa persatuan panjang. Masanya siapa? Masanya senar. Ya, masanya senar. Panjangnya siapa? Yuk, panjangnya senar. L-nya ini tuh, L-nya gitu kan. Nah, ketika dipencet sini, L-nya sini. Pencet situ, L-nya situ. Pencet sana, pijit sana, L-nya sana. Begitu ceritanya ya. M-nya masa senar pintar. V-nya kecepatan rambatan gelombang bunyi gitu loh ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Seperti ini. Jadi ini mu ini bisa diganti begini. V sama dengan akar dari gaya dibagi apa itu? Masa persatuan panjang atau nah karena ini perperan ya, seper lagi jadinya begini. F dikali L per M meter per sekon gitu ceritanya ya. Ya boleh begini. Tegangan tali dikali dengan apa? Panjang tali dikali masa tali pintar ya, masa tali gitu ya. Seperti itu. Artinya apa sih? Artinya itu ya bahwa V ini sebanding dengan akar gaya. Ya. V ini kecepatannya tergantung daripada akar gaya. Oh, iya kan? Sebanding dengan akar gaya. Kalau gayanya besar, kecepatannya juga besar. Artinya ini semakin dikencengin ini. Kalau dikencengin ya, pertamanya misal kencengin ting, ting. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi frekuensi kecepatannya berubah kalau semakin kenceng begitu ya. Gitu seperti itu. Ya, kecepatan semakin tinggi. Kemudian apa? Tergantung dari ini panjangnya. V ini sebanding dengan akar dari panjangnya. Kalau dipetik di sini sama di sana tidak sama bunyinya. Misal di sini ya, semakin panjang makin banter. Teng teng teng. Ya, begitu. Jadi semakin panjang nanti kecepatannya berbeda ya. Contoh lagi ke gitar kecil sama gitar besar lah ya, kentrungnya loh. Ini ornamen. Kalau gitarnya aja begitu. Kalau bass begitu ceritanya. Ya, gitu. Terus apa lagi? M. Nah, V ini sebanding dengan seper M. Akar seper M. Artinya apa? Semakin besar senarnya atau semakin berat ya, maka itu kecepatannya makin kecil. Coba perhatikan. Kalau misalnya ada gitar, itu kan di sini ada kecil, ke besar, terus besar banget gitu kan? Ya. Ting 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 ting. Ya, gitu beda. Dan coba ting ting ting. Ya. Ting 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 ting. Ya, beda kan? Karena apa? Ini kecil. Oh no. Ting 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 ting. Ya. Gitu ya. Ting ting. Oh, beda kan karena ini besar ini kecil. Iya, tuh. Ya, semakin besar, maka kecepatannya makin kecil. Ya, begitu seperti itulah. Kemudian kita tahu bahwa V itu kan lambda dikali F ya kan? Kali frekuensi. Berarti kecepatan ini sebanding dengan frekuensi. Kecepatannya tinggi, artinya frekuensinya besar gitu ya. Oke, ya. Ini jadi seputar tentang rumus ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke sana. Ya, jadi
di sini kita lanjutkan. Ini kalau misalkan saya kuadratkan ya, nanti akarnya hilang kan. V kuadrat sama dengan ya, F dikali ini ya, L per M. V nya saya ganti dengan ini, lambda dikali F. Berarti lambda dikali F kuadrat sama dengan F dikali L per M. Berarti kalau begitu ya, lambda kuadrat F kuadrat sama dengan F dikali L dikali dibagi M ya, gitu ya. Enak ya pakai sarung tangan begini ya, anti corona ya. Maksud saya ini biar ngapusnya gampang gitu loh, gitu loh ya kan, nggak usah butuh penghapus, pakai ini aja langsung ya, biasaan ya. Oke, jadi kalau mencari frekuensinya ya, frekuensinya ya frekuensi kuadrat sama dengan ini ya, F dikali L per M. Lambda kuadratnya berarti kan pindah di bawah, lambda kuadrat itu ya, lambda kuadrat. Ini hubungannya ketika kita itu sedang apa namanya bermain gitar, nah, begitu ya, seperti itu. Frekuensinya bagaimana? Frekuensinya sekian ya. Pak, L nya bagaimana? Ya L nya tinggal ngukur ya kan, L nya tinggal ngukur ya kan. Lambdanya Pak, ya ini berapa gelombang, terbentuk berapa gelombang. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini berapa gelombang? Ini namanya setengah gelombang. Setengah gelombang berarti di sini setengah gelombang, setengah lambda ya. Kalau misalnya di sini ya, misalkan di sini apa namanya 20 cm ya, ini berarti 20 cm jadikan meter ya, 0,2 kan begitu, 20 cm panjangnya loh ya, panjangnya seperti itu ya. Dan lambdanya berapa ya, ini berarti setengah dikuadratkan. M nya berapa, masanya, masa talinya berapa. Ini yang paling angel, boleh masa talinya gitu ya, ya namanya teori ya, masa talinya ditimbang piro kan begitu kan, dipotong DC ditimbang gitu kan, bilang ya seperti itu ya. Jadi makanya di sini ya, biasanya setiap tali ini sudah memiliki ini masa per satuan panjangnya berapa gitu kan, masanya piro, panjangnya piro itu wis duwe nilai, mu nya sudah punya nih nilai seperti itu kan. Oke ya, ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada ya, takonnya piye nih rumah apa ya, seperti itu. Paling takonnya Pak, panel ini mau bisa baru subuhan mau. Ya oke ya, ini sih. Oke, ini kalau kita ingin mencari apa? Ingin mencari frekuensi dengan diketahui tegangan talinya, panjangnya, kemudian masanya kan begitu. Ya kalau misalnya diketahuinya itu adalah tegangan sama apa namanya mu, ya pakai ini seperti itu. Mu-nya berapa, F-nya berapa, ya, P-nya berapa, kan begitu. Ya, bisa mencari frekuensinya, mencari panjang gelombangnya, mencari panjangnya gelombangnya, mencari tegangannya, mencari panjangnya, mencari masanya. Ya namanya soal ya macam-macam, sembarang punya, terserah sih gawe soal kan begitu kan. Ya, tapi persamaan ini ya seperti yang diterangkan tadi mbaknya tadi itu, masnya tadi itu berbicara mengenai kecepatan bunyi pada dawa yang berhubungan dengan tegangan pada dawa, yaitu tegangan pada tali ya, tali gitar ya, seperti itu. V-nya berarti kecepatan rambatan bunyi gitu loh ya. Wes mulai. Yes. Nah, jadi di sini kita misalkan ambilkan contoh ya, Cah. Contoh misalnya itu diketahui gayanya misalnya berapa ya? Gayanya misalnya 20 Newton. Kemudian apalagi ya? Misalnya kecepatannya dihasilkan misalnya 80 meter per sekon. Ditanya misalnya mu-nya berapa kan begitu kan? Ya, jawab.
jawabnya bagaimana? Ya jawabnya masukkan situ aja. Jika caranya mu berarti gimana tuh? V kuadrat sama dengan apa kalau di sini kan? Yang kita ada V, ada F, ada mu. Ya, mu yang dicari. Kita hilangkan dulu akarnya dengan cara ini dikuadratkan, hilangnya akar. V kuadrat sama dengan F per mu. Sehingga mu sama dengan F per V kuadrat. Terus ya, langsung aja sama dengan ya. F-nya berapa? 20 dibagi P-nya berapa? 80 dikuadratkan, berarti 80 kali 80 kan begitu kan? Ya, seperti itu. Bagaimana? Coret boleh. Coret begitu ya. 2 nya coret ya. 4 berarti 8 kali 4 berapa? 16 30 loro tambah 0 siji. 102 320 ya. Kilogram per meter. Oke, 1/302. Itulah mu seperti itu. Oke. Pak, iya, nilainya kecil 0, ya seperti itu. Ya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dari penjelasan itu tambahan yang tadi ya. Nanti setelah ini akan saya jelaskan lagi tentang apa namanya lanjutan dari materi ini untuk dawai dan pipa organa nanti. Oke, ya. Jadi dulu ya. Cang. Wah, hebat ya. Kita lanjutkan. Ya, kita bicara pada gelombang bunyi ya pada dawai. Ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa gelombang bunyi itu ya, memiliki kecepatan perambatan yaitu kurang lebih 350 meter per sekon. Ya, antara 350 lah. Isinya kurang lebih ya, rata-rata seperti ini yang dipakai. Ya, jadi ketika ada sebuah senar ya, kemudian senar ini misalnya dihubungkan dengan sebuah katrolnya itu pada sebuah meja gitu ya. Ya, ini meja, ini dikasih beban W gitu, jadi kan kencang tuh ya kan. Ini ada tegangan T gitu kan, maka di sini ada tegangan T kan gitu kan ya. Sini ada tegangan T ya, jadi sini tegang intinya tegangannya. Nah, tegangan ini biasa kita tuliskan sebagai gaya tegangan tali ya. Akibat siapa? Akibat tarikan gaya berat ya, seperti itu ya, seperti itu. Oke, ketika dia dipetik ya, untuk serendah-rendahnya menghasilkan bunyi ya, saya gambarkannya di sini akan terbentuk gelombang seperti ini. Ketika dia bergetar dipotong cekrek jadi seperti ini. Ini panjangnya L ya gitu ya. Ya, panjangnya L. Ini terbentuk berapa? Setengah panjang gelombang, setengah lambda. Sehingga L-nya sama dengan setengah lambda. Berarti lambda sama dengan 2L. Panjang gelombang 2L. 2L. L-nya berapa? Ini berapa senti tinggal? Apa 10 cm, apa 20 cm, apa 30 cm? Ya. Berarti kalau misalkan ini katakanlah 20 cm, masukkan aja 2 kali 20 cm. Berarti panjang gelombangnya 40 cm kan begitu. Kalau misalnya ini 10 cm, ya L-nya 10 cm, berarti panjang gelombangnya adalah 10 kali 2 yaitu 20 cm ya, untuk serendah-rendahnya bunyi pada dawai. Oke, frekuensinya bagaimana? Frekuensinya ini disebut sebagai frekuensi apa? Frekuensi nada dasar, dilambangkan F0 ya. Frekuensi nada dasar, frekuensi nada dasar, F nada dasar, F0 ya. Berarti kalau mencari frekuensi kita tahu bahwa
bahwa V itu sama dengan lambda dikali F, sehingga F sama dengan V per lambda, kan begitu kan. Kalau misalnya ini F0 berarti F0 sama dengan V per lambda, V per lambda, ya kan. V nya berapa? Ini nanti pakainya ya, 50 dibagi lambdanya berapa? Ya, lambdanya ini yaitu 2L. Ya, inilah frekuensi nada dasar. Formulanya berarti F0 adalah V per 2L. 1 ya. Ini nada dasar. Kemudian kalau dipetik lebih keras lagi, dia akan membentuk gelombang seperti ini gambarnya. Nah, ini panjangnya sama L ya, dengan panjang yang sama dipetik lebih keras, bentuknya begitu. Kayak apa ini? Kayak kacamata ya. Apa? Oh no. Kacamata gitu loh, kacamata. Ya. Kacamata. Wow. Kacamata hitam. Kacamata hitam. Iya, kacamata hitam. Gitu ya. Masih mikir sing ora lho ya, kacamata ini. Ya, berarti lambdanya sama dengan L ya, lambda sama dengan L. Ya, gitu. Karena ini satu gelombang nih, Cak. Satu gelombang atau satu lambda sama dengan L. Satu lambda. Kalau tadi kan setengah lambda sama dengan L. Kalau ini satu lambda sama dengan L. Jadi lambdanya ya L sama kan? Ya gitu. Ini tak hilang satunya udah sama kan. Sehingga nanti frekuensinya namanya frekuensi F1, yaitu frekuensi nada atas satu ya, nada atas satu, dimana rumusnya F1 sama dengan V per lambda ya, lambdanya sama dengan L, jadi langsung V per L kan begitu. Tuh 2 begitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dipetik lagi lebih keras lagi, maka membentuk dengan panjang yang sama ya. Bentuknya begini. Nah, ini. Itu ya. Oh, ini setengah. Kalau ada 2 1, berarti nilainya setengah nih, satu bulatan nih. Setengah jadi 1, ini setengah saja. Ini setengah jadi 1 karena setengah tambah setengah. Kalau ini setengah, berarti ada setengah, 1 tambah setengah, 1 setengah ya. Ini adalah L, berarti nanti lambdanya sama dengan 3 per 2L gitu ya. Jadi ya kan? Iya, L. Oke, balik dimulai dari sini ya. L sama dengan 3 per 2 lambda. Jadi sepanjang L ini ya terbentuk 1,5 panjang gelombang, 1,5 lambda. Jadi begitu. Sehingga lambdanya sama dengan berapa ini? 2 per 3 L gitu kan. Sehingga frekuensi nada atas, kalau nada 1 ini berarti nada atas 2 ya. Nada atas 2 ya. Atau F2 gitu. F2 sama dengan V per lambda, yaitu V per lambdanya ganti ini 2 per 3L. Kalau ini per lagi, jadi 3-nya naik ke atas, gak apa-apa. 3V per 2L begitu. Ini persamaan ke 3 gitu ya. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya, kita lihat sini. F0 perbandingannya dengan F1 dan F2 itu ternyata kita tulis di sana V per 2L berbanding ininya V per L. Ininya adalah 3V per 2L. Di bawahnya 2L, ini L. Nah, karena ini satu-satu ya. Ini satu-satu ya. Supaya nanti penyebutnya sama ya, 2. Ini kan boleh tak kasih tanda 2 kan gitu kan.
nggak ngefek kan, nggak ngaruh kan, ya, nggak ngaruh supaya ini bawahnya sama semua. Ini saya kali 2 semua ya. Nah, jadi perbandingannya ini. Sekarang kita lihat, ini bawahnya sama semua ya, atasnya lihat, ini kan V, berarti depannya kan 1 nih, sama dengan 1, ini 2, ini 3, ya kan? Coba saya buat ini kan, berarti ini 1 perbandingannya, ini 2, ini 3, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. V per 2L, V per 2L, V per 2L sama semua. Perbandingannya cuma di sini ada angka 1, angka 2, angka 3. Inilah perbandingan antara F0, F1, F2 pada apa? Dawai, ya, pada dawai. Jadi pada dawai itu perbandingan frekuensi nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 adalah 1, 2, 3 begitu. Contoh ya Pak, ya, contoh misalnya diketahui frekuensi nada dasar misalnya 20 Hz, ya, ditanya, ya, F2 tanda tanya, ya, diketahui nada dasarnya 20, F2-nya berapa? Maka F2-nya ya tinggal langsung aja, ya. F2-nya berapa? Kalau ini 1, 2, 3, berarti F2 adalah 3 kali dari F1, yaitu berarti 3 dikali F0. Ya. Ulangi, ya. F2 itu 3 kalinya F0, berarti 3 kali F0, yaitu berapa? 3 kali 20 sama dengan 60 Hz, ya. Oh, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini Oke, ya, sekarang kita mulai untuk pemberian soal. Soalnya ya, soalnya yang saya berikan adalah nomor 1, diketahui sebuah senar terhubung dengan apa ini? Katrol dihubungkan dengan sebuah balok. Ini misalnya bermasa apa ya? 5 kg. Diketahui nilai gravitasinya, kecepatannya yaitu 10 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, kemudian ini memiliki panjang L misalnya 25 cm. Kemudian kecepatan rambatannya 350 meter per on. Dengan rumus yang sudah saya terangkan tadi untuk apa namanya getaran pada dawai, coba tentukan nilai massa tali. Tanda tanya. Massa tali, ada kecepatan, ada ini beratnya berapa, massanya berapa, ada percepatan gravitasi, dan ada panjang gelombang panjang talinya. Ingat, dalam senti jadikan meter ya. Ditanya masa seperti ini, kamu kerjakannya. Nomor 2. Ya. Nomor 2, diketahui misalnya frekuensi nada atas 3, ya, nada atas 3 pada dawai, ya, adalah
600 Hz ya, Hz. Tentukan frekuensi nada dasarnya ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 3, ada gelombang bentuknya begini. Ini L-nya misalnya 80 cm panjangnya ya, 80 cm. Nah, tentukan nilai lambdanya ya, nilai lambdanya jika V adalah 340 meter per sekon. Khusus nomor 3 ini, ketika ada L tidak diketahui, maka Anda bisa menemukan panjang gelombangnya berapa. Ya, panjang gelombangnya berapa? Jika V-nya sekian, maaf, keliru saya. Ya, panjang gelombang sudah diketahui tadi ya. Panjang gelombangnya berapa Anda ketahui ya, kemudian hubungan dengan V, maka kamu mencari frekuensinya berapa ya, F-nya ini berapa. Kamu dapatkan rumusnya dulu, F-nya itu berapa, lambdanya berapa ya, lambdanya berapa, panjang gelombang berapa, kemudian menggunakan teorema gimana, V per apa, lambda ya, F sama dengan V per lambda, nanti ketemu. Kamu cari dulu lambdanya ya, berapa itu, lambdanya berapa ya, ini ada berapa gelombang ya, kamu cari gitu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti dikumpulkan dan silakan Anda preferensi ya saat pembelajaran saya tanggal 13 nanti. Oke ya, semangat dan semoga sehat selalu, jaga kesehatan, don't go anywhere ya, belajar di rumah belajar di rumah saja gitu. Oke, terima kasih.